Natal adalah hadiah terbesar yang sudah Allah lakukan bagi saya dan Bapak Ibu. Kenapa hadiah terbesar? Karena yang memberi adalah pribadi terbesar dengan kasih terbesar. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pribadi terbesar, kasih terbesar kepada sasaran terbesar, yaitu dunia. Jadi jangan bertanya lagi, apa yang sudah Tuhan lakukan kepadaku? Saya pikir itu pertanyaan keliru. Kalau kita bertanya, apa yang sudah Tuhan lakukan kepadaku? Aduh, saya rasa kalau kita mau hitung berkat Tuhan, tidak ada satupun dari antara kita yang mampu menghitung berkat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Satu anugerah luar biasa bisa ada di tengah-tengah keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia, secara khusus di beberapa desa yang bergabung. Ada dari sekecamatan Kobeng, Muara, Wahau, dan Telen. Dan di Gereja Kemah Injil Jemaat Miau Baru ini, saya sangat bersyukur melihat satu gedung gereja yang luar biasa. Pasti karena Tuhan gereja ini berdiri dengan fasilitas yang luar biasa pula. Tuhan telah memakai alat dalam tangannya, hamba-hambanya, jemaatnya untuk membangun gerejanya di desa ini. Itu satu kesaksian yang luar biasa. Dan saya pribadi, saya mengucap syukur karena selama menjadi pendeta hamba Tuhan yang berkhotbah ke sana kemari, dari satu kota, dari satu desa, dari satu sinode ke sinode lain. Salah satu sinode yang menerima saya sebagai mitra atau kawan sekerja di ladang Tuhan adalah Gereja Kemah Injil Indonesia. Beri tepuk tangan dulu. Saya sudah bermitra sangat lama, dan prinsip saya adalah kalau bermitra dengan tubuh Kristus yang lain, saya akan sangat menjaganya. Sepanjang saya masih diberi kesempatan melayani, masih menghela napas kehidupan, saya akan menjaga kemitraan tersebut. Karena saya tahu bahwa kemitraan seperti itu sangat mahal harganya. Amin. Yesus di dalam doanya di Yohanes 17, kalau Bapak Ibu lihat doa Tuhan Yesus, dia berdoa yang pertama bagi dirinya. Yohanes 17 itu ada 26 ayat. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, dia berdoa untuk dirinya. Ayat 6 sampai ayat 19, dia berdoa untuk murid-muridnya. Sedangkan ayat 20 sampai ayat 26, dia berdoa buat gereja. Jadi jangkauan doa Tuhan Yesus itu sudah saat dia berdoa sampai hari ini, sampai kiamat nanti. Entah kapan yang namanya gereja Tuhan ada di dalam doa Yesus. Dan salah satu inti permintaan Tuhan Yesus dalam doa itu adalah supaya gerejanya menjadi satu. Makanya kalau saudara baca dalam Injil Yohanes, khusus di pasal 17 itu, ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Nanti istri saya bisa bantu membacakan ayat-ayatnya buat kita. Di sana secara eksplisit, secara jelas bahwa memang Yesus menghendaki kesatuan tubuh Kristus.
Perhatikan ayat ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, jadi intinya bahwa dalam doa Yesus itu, Yesus berdoa buat persatuan gereja. Amin. Maka sungguh indah kalau gereja Tuhan bersatu. Satu kali saya ke Malaysia, saya KKR di Malaysia di daerah Setiawan. Di situ yang mengundang saya menunjukkan ada banyak gereja, namun ada satu gereja yang namanya tuh unik. Nama gereja itu adalah Gereja Yesus yang Benar. Jadi hamba Tuhan di sana bilang, jadi gereja lain tuh Yesusnya tidak benar. Gereja ini saja yang Yesusnya benar. Kan itu nama gerejanya adalah Gereja Yesus yang Benar. Mungkin gereja itu memberi nama seperti itu karena terinspirasi dari data-data firman yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang memberitakan Yesus yang lain. Jadi saya pikir kalau arahnya ke situ tidak apa-apa. Tapi kalau menganggap gereja kita paling benar dan gereja orang tidak benar, menurut saya ada yang kurang pas di situ. Apalagi kalau kita seorang hamba Tuhan. Makanya saya sharing dengan Bapak Gembala, dengan Bapak Ketua BPD. Saya bersyukur karena kita punya pemikiran yang sama. Kita punya prinsip-prinsip pelayanan yang sama. Yaitu bahwa pokoknya aku tak pandang dari gereja mana. Amin. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Aku berdiri atas firman-Nya. Kaulah saudaraku dan akulah saudaramu. Dan kitalah keluarga kerajaan Allah. Amin. Ku tak pandang dari sinode mana. Ku tak pandang dari suku mana. Yang pasti bahwa mau darah Dayak, mau darah Timur. Saya dari NTT toh. Mau darah NTT, mau darah Jawa, mau darah Papua, mau darah Minahasa, mau darah Maluku, mau darah Jawa, mau darah Minangkabau, atau darah apapun. Tapi dalam darah Kristus, dalam darah Yesus, kita semua dipersatukan menjadi satu tubuh yang tidak boleh terpecah-pecah. Amin Bapak Ibu. Agenda Tuhan adalah persatuan gereja. Sebaliknya, agenda setan adalah perpecahan gereja. Jadi kalau orang mengaku hamba Tuhan, mengaku Kristen, tapi suka adu domba, suka bawa perpecahan, tanpa dia sadari atau dia sadari, dia sedang dipakai setan membawa perpecahan. Dan harapan kita semua, keluarga besar Gereja Kemah Injil, kita menjadi jawaban doa Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana cara menjadi jawaban doa Tuhan Yesus? Mengusahakan persatuan gereja. Titik. Tidak ada yang lain. Amin. Kekasih Allah. Maka dari itu saya sangat bersyukur bahwa saya bisa melayani di berbagai gereja. Salah satunya Gereja Kemah Injil. Dan yang lebih menarik pengalaman pelayanan saya kali ini adalah KKR perayaan Natal gabungan di bulan November. Ini kan jarang terjadi Bapak Ibu. Saya tahun lalu itu khotbah Natal di keluarga besar Universitas Tadulako Palu itu 30 November. Tapi ini pertengahan saudara-saudara, ini luar biasa ya. 12, 13, 14, 15. Ini pengkhotbah juga pusing juga mau bahas apa ini. Baru tema yang PGI kasih ini kan tema penuh dengan tanda tanya. Mari pergi ke Bethlehem, mau bikin apa di sana? Tapi mungkin PGI kasih PR buat pengkhotbah kali ya. Saudara,
Kalau hanya khotbah di satu tempat tidak ada masalah. Saya ini pengkhotbah di media sosial. Jadi khotbah-khotbah saya itu terposting di media sosial. Kalau saya tidak khotbah di medsos, satu khotbah saya bisa keliling 100 gereja, khotbah yang sama. Nah ini masalahnya pengikut saya hampir 500 juta lebih di media sosial itu, mereka selalu tunggu khotbah baru. Makanya pendeta harus ekstra belajar, saudara-saudara. Ya, harus ekstra cari referensi. Maka pendeta tidak boleh alergi belajar dari pendeta lain. Amin. Oh itu wajib hukumnya. Kalau tidak nggak bakalan pintar sampai mati begitu-begitu aja. Sorry to say. Harus mau belajar dari orang lain. Di tempat kami itu bahkan saya belajar dari security. Ada ibadah tertentu saya kasih kesempatan security gereja berkhotbah. Saya duduk diam, dia security loh. Saya sekolah teologi, saya master teologi. Tapi saya tetap mau dengar security berkhotbah. Karena security-nya yang pertama bertobat. Yang kedua belajar kitab sucinya sungguh-sungguh. Yang ketiga security memang rindu memberitakan firman. Ya kenapa tidak? Saya beri ruang sebebas-bebasnya bagi mereka yang non teologia tapi punya semangat kabar Injil, saya kasih ruang. Dan puji Tuhan, sungguh memberkati kami yang mendengar. Seorang teolog namanya Charles Haddon Spurgeon dari Inggris. Spurgeon mengatakan seorang pengajar yang baik, seorang pengkhotbah yang baik adalah seorang murid dan seorang pendengar yang baik. Jangan mimpi jadi pengajar yang baik, jangan mimpi jadi pengkhotbah yang baik kalau tidak belajar menjadi murid atau pendengar yang baik. Amin, kekasih Tuhan. Berhenti mendengar, berhenti belajar. Spurgeon mengatakan pada saat yang sama sesungguhnya engkau telah berhenti menjadi pengajar. Maka dari itu puji Tuhan, saya percaya bahwa teman-teman di gereja Kemah Injil adalah pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang punya semangat belajar luar biasa. Dan kita memang harus saling mendorong untuk hal-hal seperti itu. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan malam ini. Tapi karena Bapak Gembala bilang puncak perayaan Natalnya itu hari Kamis Bapak ya. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, minimal belum sampai kepada inti tema kita dulu ya. Supaya hari Kamis lebih enak begitu ya. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat memperhatikan satu bagian firman dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat 7. Mari kita perhatikan ayat ini dan kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Jemaat perhatikan ayat ini. 1, 2, dan 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi hadiah Natal tahun ini, apa yang Bapak Ibu mau beri kepada Tuhan Yesus? Kan yang ulang tahun Tuhan Yesus. Amin. Natal itu memperingati hari ulang tahun atau hari lahir Yesus. Natal adalah hadiah terbesar yang sudah Allah lakukan bagi saya dan Bapak Ibu. Sejak 2000 tahun yang lalu pada Natal pertama. Itu adalah hadiah terbesar. Kenapa hadiah terbesar? Karena yang memberi adalah pribadi terbesar dengan kasih terbesar. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pribadi terbesar, kasih terbesar kepada sasaran terbesar, yaitu dunia. Jadi jangan bertanya lagi, apa yang sudah Tuhan lakukan kepadaku? Saya pikir itu pertanyaan keliru. Kalau kita bertanya, apa yang sudah Tuhan lakukan kepadaku? Aduh, saya rasa kalau kita mau hitung berkat Tuhan, tidak ada satupun dari antara kita yang mampu menghitung berkat Tuhan. Ada lagu lama di Kidung Jemaat, dia bilang begini, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jadi berkat Tuhan itu terlalu melimpah. Kasih Tuhan itu terlalu luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Saya dan Bapak Ibu masih hela nafas kehidupan. Aduh, hela cuma-cuma. Ini kan bukti kasih Allah. Amin. Kita yang masih hela nafas tanpa bantuan O2. Oh, enak kita kalau pas hari ulang tahun. Orang nyanyi, panjang umurnya, panjang umurnya. Kita senang. Karena kita bernapas tanpa bayar. Tapi bayangkan kalau orang lagi pakai O2, satu tabung oksigen yang tinggi segini. Saya tidak tahu, orang rumah sakit lebih tahu. Dokter, perawat, orang medis. Tabung oksigen setinggi ini, itu bayarannya mahal. Satu tabung itu mungkin bisa 5 juta atau lebih. Dia kalau ketergantungan sekian bulan dikali aja. Dihitung aja. Hela napas bayar. Jadi pas ulang tahun saudara nyanyi panjang umur, dia stres. Karena semakin panjang semakin bayar. Jadi enak kita ini yang tarik napas tanpa bayar. Amin. Jantung berdetak masih enak. Tarik napas masih leluasa. Sebenarnya ini salah satu bukti berkat Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang memahami ini, mencintai Tuhan, dia menyadari, aku datang dengan telanjang, aku kembali kelak dengan telanjang. Aku lahir tidak bawa apa-apa, aku mati tidak bawa apa-apa. Amin. Kalau aku punya apa-apa, semuanya adalah titipan semata-mata. Jadi kalau ngomong sudah dapat apa? Terlalu banyak. Amin. Sekarang karena ini adalah ibadah gabungan mau menyambut Natal, puncaknya hari Kamis nanti, saya mau mendorong kita untuk memberi hadiah Natal kepada Tuhan. Tuhan sudah beri banyak, tak usah dikte Tuhan lagi dalam hal memberi kepada kita. Sekarang sebagai hamba Tuhan jauh-jauh dari NTT datang sampai di desa ini, dari Berau perjalanan 4 jam, cukup melelahkan. Saya ada di sini hanya mau mendorong, merangsang, mengingatkan semua jemaat terkasih, saatnya jemaat memberi yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin. Nats kita bilang begini, Yakobus 4 ayat 7 yang kita baca. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Apakah boleh kasih hadiah kepada Tuhan persembahan kita? Boleh. Bagus. Boleh tidak sumbang tenaga kita? Boleh. Bagus. Yang sudah melakukannya Tuhan memberkati Anda. Dan saran saya, tingkatkan. Amin. Tetapi harus punya komitmen yang lebih kuat, saudara-saudara. Kadang-kadang ada orang yang dia pikir, oh sudah kasih begitu beres. Ya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Kalau menyumbang gereja, saya percaya gereja ini berdiri. Bapak Gembala sharing bilang jemaat menabur
Bahkan Bapak Gembala bilang, kita tidak pernah pikir uang. Pokoknya niat mau buat apa tuh jemaat tuh selalu mau. Tapi saya mau kasih tahu, Bapak Ibu kalau baca peristiwa Natal, ada satu sosok yang terkenal di sekitar peristiwa Natal. Namanya Herodes. Herodes itu bukan nama pribadi ya, itu gelar. Ada Herodes Agung, ada Herodes Antipas, ada Herodes segala macam. Zaman Yesus lahir, yang dicatat di Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12, Herodes, para majus dan lain sebagainya, itu namanya Herodes Agung. Bapaknya Herodes. Anda belajar Herodes dia? Itu orang penyumbang utama berdirinya bait Allah. Dengar ini. Penyumbang utama renovasi bait Allah Salomo. Dia penyumbang utama. Sumbangannya besar. Tapi sekarang kita cek, apakah dia menyembah Yesus? No. Tidak jaminan orang penyumbang gereja pasti takut Tuhan. Saya sudah ketemu di mana-mana. Saya harap tidak ada di sini. Apalagi mau tahun-tahun politik. Penyumbang mulai berdatangan di gereja. Dia tidak menyumbang sebelum balihonya tergantung. Dia tidak niat menyumbang sebelum partai politik mengeluarkan nomor urutnya dia. Tidak ada niat menyumbang. Tapi pas nomor urutnya sudah keluar, balihonya sudah digantung di mana-mana, ada politisi-politisi tertentu yang mulai masuk gereja berlaku seolah-olah sinterklas. Maka dari itu jemaat yang diberkati, tentu ada juga penyumbang-penyumbang seperti para majus. Amin? Pasti ada. Tapi yang saya mau sampaikan, hindari yang model Herodes itu. Maka dari itu kekasih Allah, tema kita malam ini yang saya soroti secara khusus untuk mendorong saya dan Bapak Ibu terkasih mempersembahkan hadiah terbaik adalah tunduk kepada Allah, lawan iblis. Itu yang Tuhan mau. Bapak Gembala kasih informasi kepada saya bahwa beberapa waktu terakhir ini, entah sampai kapan, khotbah di gereja ini seputaran akhir zaman. Begitu Bapak ya? Kurang lebih ya, atau entah beberapa waktu terakhir atau pernah khotbah tentang akhir zaman. Waduh, itu khotbah pas. Zaman yang kita jalani ini memang menuju akhir zaman, menuju kiamat. Dunia ini pasti kiamat. Dunia dan segala isinya pasti lenyap. Itu tidak bisa tidak. Salah satu fenomena menjelang kiamat itu adalah di mana-mana terjadi kebejatan moral. Moral orang mengalami dekadensi, penurunan nilai. Saya dari NTT, saya lihat beberapa senior pendeta hamba Tuhan dari NTT juga ada di sini. Kami kalau khotbah di penjara, di lapas, lembaga pemasyarakatan, warga binaan yang paling banyak itu agama Kristen di kami. Namanya pun wah, ambil dari Alkitab paling banyak. Kalau orang panggil Tius, ternyata lengkapnya Matius. Kobus, Yakobus. Sua, Yosua. Kalau PU, Petrus. Itu kalau di NTT punya PU, Petrus. Kalau di Papua, Petrus jadinya Petu. Banyak nama dari Alkitab. Bahkan nama dari seorang nabi, rasul, pengkhotbah, pemberita firman. Tapi aduh, kehidupan mereka benar-benar memprihatinkan. Bahkan nama saya sendiri kan Mel tuh Melki. Ya, mirip-mirip kan. Melki itu bahasa Ibrani Melek, raja sebenarnya. Tapi waktu di luar Tuhan, saya bukan raja yang baik, raja pencuri. Raja preman, raja kriminal.
Hidup rusak berat. Padahal kalau di NTT Bapak Ibu terkasih 50 meter gereja, 50 meter gereja, 100 meter gereja, 50 meter lagi gereja. Gerejanya bukan kecil-kecil, mirip ini Kemah Injil Miau Bauru ini. Besar, lampu mati hidup, kayak iman kita, mati hidup, mati hidup. Ngeri-ngeri sedap. Yang mati di tempat prostitusi ini, tahu ya, tempat pelacuran. Itu kadang-kadang ada yang majelis. Majelis mati dengan pelacur. Majelis begini kepanjangannya Mayor Jenderal Iblis. Majelis apa main pelacur? Rumah Tuhan semega ini kalau diisi oleh tukang selingkuh, aduh repot. Sorry to say. Rumah Tuhan semega ini kalau diisi oleh pelakor-pelakor, sedih. Sekarang bukan cuma laki-laki yang gatal. Sorry kalau saya omong tidak pakai etika-etika yang etika munafik. Kadang-kadang orang sok beretika tahu-tahu munafik. Kalau saya tidak begitu. Banyak sekarang pelakor. Dia dandan bukan untuk suaminya. Dia dandan untuk ganggu laki orang. Ini turunan kuntilanak. Saya salut sama lansia tadi. Itu keren. Di sana Pak, di daerah ada lansia mati di tempat pelacuran. Opa-opa sudah 70-an mau masuk 80. Enak kan kalau lansia bikin vokal grup. Ini lansia kok main pelacur, sudah jalan setengah mati begini. Haleluya, haleluya. Mau apa? Apa? Tambah tua harusnya tambah siap diri. Amin. Ini katanya minum telur, madu, kunyit. Untuk apa? Umur 80 nih minum telur untuk apa? Mau ayam kampung ke, mau ayam Vietnam ke? Mati. Lalu waktu polisi tanya ke perempuan itu, kamu ngapain sampai opa mati? Itu perempuan, saya belum ngapa-ngapain. Saya belum ngapa-ngapain. Saya baru putar musik, opa mati. Katanya di tempat pelacuran tuh pakai putar musik, instrumen. Baru instrumen, opa kejang-kejang. Makanya aduh opa-opa tadi tuh, saya sampai video tuh, itu luar biasa. Harus jaga diri baik-baik. Amin. Kan kita harus mengakhiri pertandingan individu secara pribadi dengan baik. Lucu kan tua-tua mati di tempat pelacuran. Lalu kalau kita pendeta pimpin penguburan, kita mau bilang dia masuk mana? Mau bilang opa sudah di pangkuan bapak. Bapak siapa? Bapak Yudas. Bapak Yudas Iskariot. Opa mati overdosis begini. Makanya buat opa-opa di Miau, jangan sampai ada yang salah langkah. Amin. Oh iya dong. Ada lagi pelayanan nomor 1, selingkuh juga nomor 1. Pokoknya dia suka nomor 1 semua dalam segala hal. Maka dari itu, Bapak Ibu jemaat, kalau mau menuju akhir zaman nanti, salah satu fenomenanya itu tak terhindarkan. Makanya dalam 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1, Rasul Paulus mengangkat seputaran fenomena menuju akhir zaman.
Salah satu yang terjadi yang perlu diwaspadai oleh gereja Tuhan sinode apapun, yaitu moral semakin bejat. Itu tidak bisa dihindari. Perhatikan ayat-ayat ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak muda dengar ini, ada yang memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Mereka tidak mempedulikan agama, tapi diberkatilah Bapak Ibu yang masih mau pedulikan agama, kegiatan-kegiatan rohani. Tuhan memberkati kita. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Kalau ada orang tuh kita suruh berdamai, dia bilang tunggu nanti Desember aja. Maksudnya berdamainya Natal. Kalau kau meninggal November, berdamai kau tunggu Desember. Emang kita yang atur schedule mati? Kan Tuhan yang atur. Kalau meninggalnya November, ini masih pertengahan. Kalau 2 hari sebelum akhir bulan, Tuhan bilang pulang. Mau apa? Jadi berdamai jangan tunggu Natal. Amin. Terus. Menjelekan orang. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu terkasih, itu fenomenanya. Maka dari itu, untuk mengantar kita kepada menyambut Yesus Kristus seperti subtema, dengan penuh sukacita. Sukacita kita harus didasari dengan tunduk kepada Allah dan lawan iblis. Nah, Bapak Ibu jemaat, secara khusus kita akan soroti teks kita di dalam Yakobus ini ya. Saya hanya mau menyoroti 2 hal besar. Ya. Yang pertama adalah fenomena sebelum orang tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Apa yang terjadi kalau orang tidak tunduk kepada Allah dan melawan iblis? Sebenarnya surat Yakobus yang saya baca tadi, seluruh perikop itu ada 10 ayat. Maka fenomena sebelum orang tunduk kepada Allah dan lawan iblis itu ada di ayat-ayat sebelum ayat 7. Kita lihat di ayat 1. Ayat 1 bilang begini Bapak Ibu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Jadi seringkali terjadi pertengkaran, terjadi sengketa. Bahkan kakak adik kandung pun bisa saja saling baku rebut harta, aset dan lain sebagainya. Kalau tidak tunduk kepada Allah, maka hati kita akan menjadi hati yang dipenuhi dengan keserakahan. Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka ayat ini berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi dalam tubuh kita ini, dalam diri kita masing-masing Bapak Ibu, kalau kita tidak tunduk kepada Allah, tidak komitmen melawan setan, ada konflik. Ada konflik dalam diri. Makanya dia bilang hawa nafsu yang saling berjuang di dalam dirimu. Ada keinginan baik, tapi juga ada keinginan tidak baik. Ada yang Yesus sebut keinginan roh, tapi ada juga keinginan daging. Dan Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Seringkali keinginan-keinginan baik kita kalah. Justru yang menang adalah keinginan-keinginan daging. Saya mau bertobat, saya mau mengampuni, saya mau berhenti, lepas
dari dosa A, B, C, dan D. Tetapi seringkali hanya sampai tahap saya mau atau saya sudah rencana. Hanya mau rencana. Tapi tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Karena keinginan daging lebih kuat dari keinginan roh. Itu yang terjadi. Petrus itu Bapak Ibu terkasih, sebenarnya dia punya niat sudah bagus. Di perjamuan malam dia berkata apa? Tuhan, yang lain tergoncang imannya, aku tidak. Ini luar biasa. Keinginan baik. Tapi Tuhan Yesus lihat, kalau kami bahasa di Indonesia Timur, di NTT, Tuhan Yesus lihat ini anak makam puji. Saudara tahu makam puji? Makam puji itu apa ya? Sok bisa gitu loh. Nih, aku. Jadi Tuhan Yesus lihat anak ini, semangatnya dibangun bukan di atas pimpinan Roh Kudus, tapi emosi sesaat. Karena ada orang begitu, aku mau ini, aku mau pelayanan ini, aku mau ini. Tapi hanya modal semangat awal-awal, panas-panas tai ayam. Yesus bilang, Petrus, hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, berapa kali? 2 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Wah, ini ada yang curiga, ada yang bilang, salah 3. Oke, kita buka aja deh. Petrus di Markus pasal 14 mulai ayat 29. Silakan. Supaya pakai data toh, jangan pakai feeling. Harus bermain data. Silakan. Kata Petrus kepadanya, saya punya sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Perhatikan. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Semua tergoncang imannya, aku tidak, kata Petrus. Terus. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga. Pada hari ini, malam ini juga. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi yang betul tuh, sebelum ayam berkokok 2 kali. Engkau menyangkal aku 3 kali. Petrus tetap bilang, oh tidak, saya rela mati. 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Aku takkan menyangkal engkau. Aku takkan menyangkal engkau. Seolah-olah dia lebih tahu dari Tuhan. Tuhan bilang kau malam ini jatuh. Dia bilang oh enggak. Yang benar dia atau Tuhan? Tuhanlah, dia tumbang. Amin Bapak Ibu. Sampai di Getsemani, Tuhan Yesus suruh berjaga-jaga minimal 1 jam. Berdoa. Tidur, inilah roh penurut, daging lemah. Disitulah ayat itu keluar. Di Getsemani itu Tuhan ngomong itu. Kau semangatnya luar biasa, doanya berantakan. Makanya di sinode kami, Bapak Pendeta, itu diharuskan pendeta 1 tahun baca Alkitab harus minimal 1 kali selesai. Tiap tahun harus habis. Jemaat diberlakukan 2 tahun sekali. Pendeta berdoa setiap hari 1 jam. Itu hanya doa loh, bukan baca Alkitab. Kalau ada pendeta yang bisa 2 jam, bagus. Karena rasanya tidak mungkin kau semangat berkhotbah tanpa berdoa. Tidak mungkin. Semangat menginjil tanpa berdoa. Ada orang yang berdoa ibadah begini dia tidur, tapi kalau makan dia semangat. Makan menyala dia, mata terbuka. Tapi kalau pelayanan tidur dia. Wah, repot juga manusia begitu. Saya rasa ada yang salah, itu tanda dagingnya kuat. Iya, rohnya lemah. Masa kalau makan semangat? Kalau makan firman tidur?
Padahal Yesus bilang apa? Kamu tidak hidup dari roti saja. Kamu hidup dari firman yang kukatakan kepadamu. Saya lihat ulang-ulang tuh kalau ibadat tidur. Pas makan, enak. Saya bilang ini orang kayaknya kurang beres nih. Kok bisa makan yang minta maaf ya. Makanan seenak apapun kan berakhir di WC. Setuju? Seenak apapun ujungnya WC. Right? Itu mentok di situ. Ini nih firman nih ada lagu rohani. Firman itu pesawat Allah yang antar kita ke sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya saya aneh kalau orang ibadat tidur itu saya paling darah tinggi. Bukan saya darah tinggi, saya bilang firman tidak mau kau tidur di hadirat Allah. Tidur di rumah. Jangan di khotbah. Di ibadah itu dilarang tidur. Amin. Bagaimana di gereja kau tidur? Gereja itu tempat ibadah. Seluruh hidup kita. Pak Ketua BPD ngomong, kenapa di Vietnam gereja bertumbuh begitu luar biasa. Secara khusus gereja Kemah Injil. Bapak Ketua BPD menyimpulkan bahwa mereka di sana sangat hormat akan Allah. Sangat takut kepada Tuhan. Ibadah ya ibadah. Amin. Saudara, kalau gedung besar tapi orangnya tidak cinta Tuhan, Yesus berkata seperti bait Allah, kau akan lihat nanti tidak ada satu batu pun yang tersusun di atas batu yang lain. Aku kasih rata dengan tanah. Gedung bagus, isinya harus bagus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita ini mau masuk 2025 kalau Tuhan izinkan. Masuklah 2025 dengan hadiah kepada Yesus Kristus. Aku mau tunduk kepadamu dan aku lawan iblis. Amin Bapak Ibu. Saya lihat banyak gereja tidur. Secara rohani pun tidur. Makanya jemaat yang diberkati Tuhan, konflik dalam diri. Kalau konflik ini tidak diatasi Bapak Ibu, maka dia akan merambat. Merambat menjadi apa? Konflik dengan sesama. Itu tak terhindarkan. Makanya ayat ini bilang begini Bapak Ibu. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Nah, ini sudah konflik dengan sesama. Kamu iri hati, ini juga dengan sesama. Ya, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Orang yang suka bertengkar sesama jemaat dalam keluarga, dirinya bermasalah tuh, ada konflik yang belum diobati. Belum diobati, konflik dalam batinnya belum diobati. Dan Bapak Ibu tahu bahaya terbesar apa? Kalau tidak diobati konflik ini, awalnya konflik dalam diri, yang kedua konflik dengan sesama, dan paling parah konflik dengan Tuhan. Merambatnya tambah ngeri. Makanya ayat ini dilanjutkan. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Orang yang tidak berdoa itu tanda-tanda konflik dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya kenapa berdoa itu penting. Saya dengar dari Bapak Gembala ada doa jam 5 pagi ya. Bapak, ada yang 1 bulan 1 kali atau ada yang tiap hari ya. Itu luar biasa Bapak. Gereja sebesar ini memang harus begitu Pak. Berdoa itu harus kuat. Sebab kalau orang yang tidak suka berdoa bahaya. Untuk hal lain Tuhan bilang kita boleh jemu. Tetapi untuk doa tidak boleh ada kata jemu. Martin Luther berkata doa adalah napas kehidupan.
Kapan orang jadi jenazah? Saat tidak bernapas. Kapan orang menjadi mayat atau jenazah rohani? Saat tidak berdoa. Makanya Kristen harus kuat berdoa. Makanya waktu Bapak Ketua BPD ngomong tentang gereja di Vietnam, Kemah Injil di Vietnam. Lalu saya juga berbagi tentang yang di Korea. Di Korea di zamannya Pak Paul Yong Gi Cho, itu gereja Assembly of God atau sinode kami, GSCA. Itu gereja ibadah sekian kali tuh, jemaat juta. Kan ada antrian. Jadi untuk menunggu ibadah yang sedang berlangsung, sudah ada yang nunggu untuk setelah kami ibadah. Tapi waktu mereka nunggu, mereka doa di taman. Kalau di Indonesia tidak, tunggu tapi gosip. Tahu nggak? Bagaimana gereja mau bertumbuh? Orang tunggu tuh sharing firman minimal. Kalau tidak gosip, sharing firman. Gimana nih rencana kita kaum ibu mau buat terobosan apa? Untuk 2025 kita mau ngapain? Kita mau kegiatan apa? Mau terobos gitu. Bukan, tahu nggak Bapak di sana? Bahaya. Gimana? Di lain tempat, kenapa gerejanya bertumbuh pesat? Lagi tunggu antrian untuk ibadah berikut, doa di taman. Keren. Makanya Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sambut dengan sukacita. Tapi sukacita kita harus dimurnikan oleh Tuhan. Sukacita kita harus betul-betul sukacita yang berkemenangan. Berkemenangan atas apa? Konflik dengan diri, konflik dengan sesama, apalagi konflik dengan Tuhan. Sebab kalau sudah konflik dengan Tuhan, mungkin orang bisa berdoa, mungkin. Tapi doanya bermasalah. Coba kita lihat ayat 3. Saudara perhatikan ayat 3. Atau kamu berdoa juga. Jadi akhirnya berdoa. Tapi kalau orang yang bermasalah dengan Tuhan, saat dia berdoa, doanya juga sia-sia. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Salahnya di mana? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi ternyata ada juga orang berdoa tapi doanya bermasalah. Kenapa? Karena tidak diselesaikan dari akar-akarnya. Dia di dalam masih bermasalah, masih ada keinginan daging, ada kepahitan, ada dendam, ada sejumlah kekotoran-kekotoran di dalam hati. Tapi dia mau berdoa, sulit didengar. Yesaya bilang begini, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Itu Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Pulang catat saja dan bisa baca di sana. Bahkan di Yesaya yang lain, coba tim ayat bisa kasih tunjuk. Yesaya pasal 1 mulai ayat 10. Coba ada mikrofon yang bagus, pasti bacanya lebih. Ini mungkin bagus tapi ada salah setting kali. Coba Yesaya 1 ayat 10. Cek. Dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman. Pegang aja. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Iya, terus ayat 11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Iya, jadi kan ritual Yudaisme kan korbannya begini ya, binatang, hewan. Tapi ada saat dimana Tuhan jemu. Tuhan bilang bukan itu intinya. Bukan intinya adalah korban-korbanmu itu. Sebab Tuhan melihat orang-orang ini berkorban di tempat ibadah, tapi jahat di luar tempat ibadah.
Ini masalah. Saya mohon jemaat yang diberkati Tuhan. Saya tahu khotbah jenis saya ini kurang diminati. Tapi tidak apa-apa deh. Daripada diminati tapi sayanya ditampar Allah, ngapain? Saya ini pelawak loh. Saya punya materi lucu di otak saya ini banyak banget. Tapi Anda kan undang saya untuk KKR, bukan stand up comedy. Iman tidak bertumbuh dari lucu-lucu, percayalah. Justru itu bikin hancur iman. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya lucu pas-pas boleh lah. Tapi jangan mendominasi 1 jam berkhotbah, lucunya 45 menit. Aduh kasihan. Nanti pulang keluarga yang tidak datang tanya, itu pendeta khotbah apa? Aduh kami tidak tahu, pokoknya lucu sekali. Ya kan kasihan kita. Sudah jalan 4 jam, untung pakai Innova. Ya Pak Matias ya. Jadi tidak sakit lah badan, ya kan? Jadi kita mau jemaat itu pulang bawa sesuatu, amin. Supaya sisa hidup yang kita jalani ini, kan sisa ini kita tidak tahu kapan. Nomor antrian meninggal kita ini kita tidak tahu kapan, amin. Saya dengar orang tua dari Pak Matias sebelum meninggal bulan Mei yang lalu, beliau rindu sekali supaya ada KKR dan kalau bisa pendeta Mel Atok hadir. Tapi ternyata nomor antrian beliau sudah tiba. Rumahnya di sorga sudah jadi. Kita punya ini masih kumpul bahan. Bagaimana cara kumpul bahan? Kumpullah dengan kesalehan kita. Amen. Kumpullah dengan perilaku takut akan Tuhan. Itu kita kayak secara rohani loh ya. Kita seperti kirim bahan untuk rumah kita masing-masing di sana. Ini tidak pernah kirim bahan sampai sana. Saya punya rumah di mana? Neraka sana. Kau tidak pernah kerja untuk Tuhan. Orang yang capek untuk Tuhan kalau dia meninggal, istilah yang tepat tuh rest in heaven. Istirahat di sorga. Mereka yang tidak pernah kerja untuk Tuhan, tidak ada yang namanya rest in heaven. Mereka cocoknya apa? No rest in hell. Kamu tidak boleh istirahat di neraka karena kamu sudah terlalu banyak istirahat di bumi. Kita yang keringat di bumi untuk Tuhan cocok istirahat di sana. Maka teruslah berkeringat, teruslah berlelalah untuk Tuhan. Jeripayamu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi mereka ini ibadah. Tapi Tuhan lihat kok 2 kaki. Kelihatan sucinya pas ibadah. Keluar ibadah, setan. Saya suruh kita kasih hadiah. Tunduk kepada Allah, lawanlah setan. Ini kebalik. Tunduk kepada setan, lawan Tuhan Allah. Ini mau jadi apa kalau begini? Amin Bapak Ibu. Ayat yang seberikut di Yesaya tadi. Ini ternyata cara pemasangan mic-nya menentukan Ibu. Haleluya. Oke silakan. Apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Tuhan tidak tuntut itu. Itu di ayat berapa Bu ya? 12. Ayat 12 Pak, silakan tunjukkan. Tuhan tidak tuntut yang begitu-begitu. Itu bukan tidak perlu. Gereja juga perlu persembahan. Tapi yang Allah perlukan lebih dahulu adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Maka yang lain mengikutinya cocok di hati Tuhan. Lanjut. Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Iya. Jangan lagi membawa. Sampai di situ dulu, tunggu. Kamu injak-injak pelataran bait suciku. Saya lagi kritik beberapa gereja. Di dalam gereja itu lomba dance. Tapi dance-nya tuh lagu-lagu dunia. Ini kan kayak tidak menghormati rumah Tuhan. Majelis, rapat, isap rokok kayak peti semen Kupang. Peti semen itu kan azab. Tapi di kemah Injil tidak boleh Bapak. Puji Tuhan nih kita. Di gereja tertentu tuh enak-enak aja di kalau tiup kayak awan kemuliaan begitu.
kacau. Kasihan nih kita bangun gereja, orang sudah berkorban. Lalu memang kalau yang urus gereja nih orang-orang yang dipakai setan, kasihan itu gereja. Ada tuh yang hitung kolete, curi kolete. Dia tahu aja perpuluhan yang besar tuh yang mana. Ada loh majelis curi kolete. Wah, kacau. Makanya saya bilang, gereja memang kalau ikut surat pastoralnya Paulus kepada Timotius, kepada Titus, di situ kan jelas syarat-syarat pelayan, baik diaken, baik penilik, itu tidak boleh orang sembarang-sembarang modal semangat. Harus orang tak bercacat, punya kesaksian yang baik, dihormati dalam rumah dan seterusnya. Mereka disko-disko. Apalagi lagu yang lagi viral dari timur tuh, ikan naik di pantai. Nah, itu lagi viral di kalau Indonesia Timur, ikan naik di pantai. Saya bilang, kamu mau naik di mana ke di mana itu urusan kau. Tapi maksudnya jangan menyanyi di gereja sini. Kasihan nih. Ya namanya itu ciptaan orang, ya mungkin ada tempatnya di gedung seni budaya ke. Kan gereja itu kan rumah Tuhan, rumah kudus. Kata kudus itu bahasa Yunaninya hagios. Kudus itu hanya dipisahkan dari, dikhususkan bagi. Dipisahkan dari dunia, dikhususkan bagi Allah, itu kudus. Amen. Rumah kudus itu rumah yang beda dengan rumah yang lain. Ini makanya tadi Bapak Pendeta berdoa, Pak Julius. Ini rumah kudus itu tepat sekali. Ini rumah Tuhan. Ini rumah yang dibedakan dari mau istana presiden ke apa, tidak ada otoritas seperti rumah Allah. Kesakralannya luar biasa. Kitab kudus, kitab yang dibedakan dari kitab-kitab lain. Saya boleh bikin buku dengan judul-judul spektakuler, tapi saya tidak bisa menggeser Alkitab. Karena buku saya atau buku Pak Pendeta itu bukan kitab suci. Kitab suci cuma ini. Perjamuan kudus, perjamuan yang dibedakan dari perjamuan-perjamuan yang lain. Makanya kenapa kita perjamuan kudus itu betul-betul beda ya. Kalau kita perjamuan di belakang makan daging babi bisa cerita, gimana? Tapi tidak ada makan perjamuan cerita, gimana enak punya kau. Tidak ada. Karena kudus, benar Bapak Ibu. Dari situ saya kita belajar perbedaannya. Harusnya masuk gereja itu memang betul-betul dengan penghormatan. Makanya kalau ada orang masuk gereja kayak pergi di pantai, pakaian terbuka sana, terbuka sini, terbuka sini. Kau mau kasih takut siapa dan kau punya paha? Kita semua ada paha. Kasih tunjuk di paha sini, terbelah sini. Jangan deh, ini rumah kudus. Amin. Ini bukan pos security. Saya harus ngomong ya. Kadang-kadang di gereja tertentu pakaiannya sembarang sekali. Tidak bisa begitu. Hormat Tuhan. Amin Bapak Ibu terkasih. Karena kita sudah terima banyak dari Tuhan toh. Saya mau gerakkan kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Zaman itu pemberian yang tidak bagus Tuhan membuang jauh-jauh. Kau tidak tahu aku ini Tuhan yang besar kata Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenam aku Tuhan yang besar. Jangan bawa ke hadapanku korban cacat. Kambing atau domba itu diperiksa oleh imam. Ada pano, ada kudis, geser. Tidak boleh. Tuhan mau yang terbaik. Karena dia beri buat kita yang terbaik. Amin. Lanjut. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Tuhan tidak suka lihat. Terus. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Kamu merayakan tapi jahat sekali. Tuhan tidak terima. Saya tidak mau gereja-gereja merayakan tapi penuh kejahatan. Terus. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Tuhan benci melihatnya kata Tuhan. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita merayakan apa-apa pastikan Tuhan suka. Amen. Jangan-jangan kita sudah pakai seragam, kita sudah beri yang terbaik, tapi Tuhan dari surga bilang, aku benci lihat. Ini orang ini hanya merayakan, tidak bertobat, aku benci lihat.
persiapanmu aku benci. Saya harus buka ini jemaat. Takutnya kita sia-sia. Nanti pas akhir zaman baru kita menghadap. Tuhan, aku panitia Natal gabungan. Aku majelis 3 periode. Kan ada yang begitu toh. Aku bernubuat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bikin mujizat demi namamu. Bla bla bla. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Mungkin kayak begini. 2 kaki. Mari kita 1 kaki saja. Serahkan hidup kita pada Kristus. Amen. Dia sudah menjadi hadiah terbesar bagi kita. Saatnya dengan penuh kesadaran kita membalas dengan memberi yang terbaik sebagai bentuk syukur kita kepada Dia. Kalau tidak, semua yang kita lakukan sia-sia. Lanjutkan sedikit lagi. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bayangkan. Bahkan sekalipun kamu berdoa berkali-kali, Ya. aku tidak akan mendengarkannya, Ya. sebab tanganmu penuh dengan darah. Bapak Ibu terkasih, itu masalah di Israel waktu itu. Harapan saya, masalah yang sama jangan terjadi di sini. Amin. Ini khotbah saya bagian pertama karena kita harus lanjutkan dengan perlombaan. Saya tidak bermaksud menuntaskannya. Tenang-tenang, kan ada 4 hari toh. Ini pemanasan saja. Listrik kan mati juga toh. Saya sudah mandi keringat, pada AC begini bagus. Ya, jangan saya tidak kuat angkat, tapi besok lebih mantap. Amin. Jadi kesimpulannya apa? Supaya Tuhan terima, ayat tunduk kepada Allah, serahkan diri kita kepada Tuhan sungguh-sungguh sebagai hadiah terbaik, kado terbaik di Natal tahun ini. Besok kita lanjut bagian berikut. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih.